Kunjungan Wakil Wali Kota Medan Hari Zakiuddin Harahap. Dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia 2026 di RSUD DR Pirngadi Medan. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang optimal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal dapat terus meningkat, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Medan secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. M. Gusti Safedi, spesialis penyakit dalam. Saya di sini sebagai Kepala Instalasi HD Mondelisa di Rumah Sakit Pirngadi Medan. Di sini saya akan mengatakan pada sahabat-sahabat Pirngadi bahwa kami di sini di fasilitas Mondelisa ada 54 mesin dengan 40 pasien setiap hari. Dan juga mungkin para sahabat Pirngadi juga mengetahui bahwa setiap instalasi Mondelisa menggunakan kali pakai single use. Kemudian kami juga mengadakan pelatihan baik perawat terlatih hemodialisa dan juga dokter pelaksana, dokter umum di Rumah Sakit Pirngadi Medan. Jadi kalau sahabat Pirngadi ingin mengetahui lebih lengkapnya, silakan datang di hemodialisa, instalasi hemodialisa Pirngadi setiap jam kerja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atas nama Ruang Hemodialisis Rumah Sakit Pirngadi Medan, kami mengucapkan selamat datang. Inilah ruang HD yang tertua di luar Pulau Jawa. Inilah ruang HD yang banyak menghasilkan konsultan. Disinilah rumah sakit yang menghasilkan perawat-perawat mahir dialisis. Disinilah yang menghasilkan perawat-perawat terampil lainnya termasuk peritoneal dialisis. Ruang HD ini seperti ini termasuk lantai 2 di atas, itu adalah atas perjuangan dari guru kami Prof. Harun dan persahabatannya dengan Bapak Wali Kota Abdillah. Jadi lantai 2 yang atas itu bukan bangunan proyek daripada RSUD, tetapi adalah sebagai persahabatan antara Prof. Harun dengan Pak Abdillah. Sekarang kita tunggulah peran daripada Bapak Wali Kota di sini sekarang. Yang mana mau dia bangun lagi? Kami nggak banyak-banyak menuntut. Kami yang paling utama hari ini kami minta termasuk dengan Pak Direktur untuk menyiapkan mengambil ruang di sebelah sana sebagai ruang masuk untuk pasien HD. Itu kan masih terkurung karena bekas COVID. Jadi kita anggap ruang sana itu sebagai tempat pintu masuk semua pasien. Memang denahnya ruang HD itu harus begitu. Dia masuk dari satu tempat dan keluar dari tempat yang lain, ya, nggak boleh sembarangan karena semua pasien HD itu nggak sama, ada yang infeksi, ada yang tidak. Mungkin Bapak nggak tahu kalau di ruang HD ini ada pasien HD yang terinfeksi HIV. Semua pasien yang HIV itu nggak ada yang mau terima di swasta, dia kirim kemari. Kenapa? Karena kita ada pelayanan, ada ruangannya. Kemudian hepatitis B, ya, hepatitis B itu penyebabnya virus dan sangat menular, paling ditakuti. Dikirimlah ke sini, ada ruangannya. Jadi itu harus dilakukan prosedurnya sesuai dengan aturan Kemenkes. Ada pintu masuknya dan ada pintu keluarnya. Jadi pesan kami, tidak ada salahnya Pak Direktur untuk membongkar etalase depan sebagai lobi. Dan itu sesuai dengan rumah sakit yang maju, ruang HD-nya. Lobi dia masuk, mendaftar, diukur tekanan darahnya, kemudian masuk sesuai dengan ruang mana. Nanti keluar dari pintu lain. Itu pesan kami yang pertama. Yang kedua, mohonlah sampaikan kepada Pak Wali Kota. Mumpung beliau baru, ya kan baru jadi Wali Kota, adalah catatannya di sini. Satu lagi, ini Pak Direktur, Pak Wakil Wali Kota, ruang HD ini adalah backbone pendapatan rumah sakit sewaktu COVID. Pasien COVID di mana-mana ditolak. Tapi waktu masa COVID, HD itu nggak kekurangan pasien. Itulah biaya dari COVID, dari HD ini menghidupi rumah sakit. Itu saya nggak bohong. Hanya sekian, mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Rumah Sakit Umum Peringadi Kota Medan, Dr. Nardo Hartambunan, dalam rangka menyambut Hari Ginjal Sedunia World Kidney Days kepada para pasien-pasien yang melaksanakan cuci darah di Rumah Sakit Peringadi Kota Medan. Kami berharap dan kami meminta supaya tetap semangat dan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini kita bisa berkumpul ya di ruang cuci darah ini ya. Ini yang kedua saya di sini, Pak. Yang pertama saya sudah pernah berkunjung, ini yang kedua. Saya sangat bersyukur ya, hari ini saya bisa menghadiri acara ginjal sedunia nih Bang ya. Tapi juga menghadiri, langsung melihat di ruangan cuci darah ini. Saya kalau melihat ini, saya teringat dengan almarhum ibu saya. Tapi di tahun 2009 belum ada BPJS, masih askes dan biaya pribadi. Jadi kita bersyukur BPJS hadir, pemerintah hadir dengan biaya yang tanpa biaya besar. Kita bisa merasakan cuci darah ini ya kalau dibilang sangat-sangat terbantu, karena kalau masa ibu saya Bu ya kalau kita bilang luar biasa mahalnya ya. Kita bersyukur BPJS ini, mudah-mudahan ini tetap berjalan seperti tadi kata Pak Hairil. Bangunan ini sudah cukup lama Pak ya, ada yang kurang harus ditambah ya, tapi tadi kata Pak Mador akan ditambah di ruang sebelah Pak ya. Insya Allah nanti akan ditambah besar dan akan diperbagus Insya Allah Pak. Ini Pirngadi akan dibangun Pak, ada gedung 7 lantai nanti akan dibangun dan parkirnya di bawah 2 lantai. Insya Allah kalau tidak tahun ini, tahun depan akan dimulai. Jadi Pirngadi ini akan berbenah, bukan untuk ruangan cuci darah aja, tapi banyak tempat yang semua akan kita benahi. Apalagi 2 hari lalu saya ke sini ada alat baru juga masuk ya, scan lab dan CT scan, dan nanti ke depan kita tidak usah takut bersaing dengan rumah sakit swasta. Karena di Medan ini kalau dibilang rumah sakit sangat kekurangan, kamar ini kurang Pak. Hampir tiap hari orang di HP saya ini minta tolong, minta kamar untuk bisa diobati. Ini masih Medan, belum lagi sekarang daerah. Orang daerah pun semua hampir rata di Medan berobat. Ini yang harus kita pelan-pelan harus dipenuhi. Makanya Pirngadi akan berbenah, Pirngadi akan bangkit. Karena masyarakat Kota Medan yang terkhusus ya, sampai saat ini masih trauma nih Pak kalau urusan berobat. Banyak mereka bilang tidak dilayani, banyak mereka bilang tidak ada kamar, kadang tidak ada obat. Nah ini yang pelan-pelan harus kita benahi dulu. Karena bangunan ini pun kita benahi bagus-bagus semua, tapi kalau pelayanannya tak ada, nggak ada juga. Jadi yang harus kita benahi ini pelayanan pertama ini kitanya. Anggaplah pasien-pasien ini adalah keluarga kita. Pasien-pasien ini adalah orang-orang tua kita, tetangga kita. Jangan anggap orang lain. Itu aja mungkin kalau udah kita anggap pasien ini keluarga, udah separuh sembuhnya ini. Tapi kalau udah pasien ini datang pun udah kita permuti, itu udah nambah sakitnya. Kurasa sepakat kita Bu ya. Jadi besar harapan kita benahi pelan-pelan sistem pelayanan kita, sistem menyambut tamu-tamu kita, pasien-pasien kita. Layanilah mereka seperti kita melayani keluarga kita. Itulah yang mungkin bisa membuat pasien-pasien kita ini jauh lebih sehat. Karena kesehatan itu pertama datang dari diri kita sendiri. Bukan obat itu hanya penambah. Sebanyak apapun obat kita makan, kalau kita tak yakin dengan obat itu sembuh, kita tidak akan sembuh. Tapi kalau kita yakin dengan diri kita sembuh, pasti kita akan sembuh. Makanya harapan kita benahi pelayanan kita. Tapi nanti apa yang dibilang Pak Hairil, itu memang karena ini di Pirngadi ini termasuk primadona ini, cuci darah ini. Ini paling banyak menghasilkan. Kalau dibilang ada 40 mesin, berarti satu hari bisa 80 orang berobat di sini kita bantu. Nah itu rasa syukur kita bisa membantu orang-orang berobat, ya terutama orang-orang yang menengah ke bawah. Ini harapan-harapan kita bisa berbuat untuk masyarakat Kota Medan. Jadi ke depan nanti saya akan bilang sama Pak Madohar untuk segera juga menambah bangunan ini. Tapi kalau untuk pembangunan Pirngadi Pak, insya Allah dalam 2 tahun ini Pirngadi akan dibangun. Dalam 2 tahun ini Pirngadi akan berbeda. Tapi kami berharap dengan PLT Dirut yang sekarang ini pelayanan di Pirngadi bisa semakin diperbaiki dan kebersihannya juga, karena
banyak yang bilang Pirngadi ini belum juga kebersihannya. Ya di sini juga kita berharap sama-sama kita menjaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal dan kesehatan itu sangat-sangat penting. Apalagi sekarang ini UHC sudah ada, dengan KTP saja pun sudah bisa kita berobat. Semoga pemerintah Kota Medan dan pemerintah Indonesia terus memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, dan kalau bisa semua nanti kesehatan ini bisa gratis. Mungkin ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat buat kita semua ya. Saya pasien HD Rumah Sakit Pirngadi Medan. Sangat berterima kasih atas pelayanan dari dokter-dokter, suster maupun staf di rumah sakit ini, karena pelayanan mereka sangat baik, sangat ramah dan sangat menganggap kita semua seperti keluarga. Di HD ini kita juga sangat nyaman dengan segala pelayanan dari suster-suster di sini maupun dokter-dokter di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang kami cintai ini. Saya salah satu dari pasien HD mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak medis ataupun perawat, terutamanya perawat, dokter ataupun yang berpartisipasi di ruangan cuci darah ini, HD ini. Kami di sini merasa bangga cuci darah di Rumah Sakit Pirngadi ini, karena kami di sini dilayani dengan begitu baik, dengan penuh rasa kekeluargaan, dengan kelembutan dan kenyamanan bagi kami di sini. Kami merasa terima kasih juga kepada rekan-rekan yang kami hadir di sini, ataupun kita harus ikutlah saran-saran dari dokter. Masalahnya mereka itu semua menganjurkan, kalau memang sudah menganjurkan harus di HD, jangan takut di HD di Rumah Sakit Pirngadi ini, karena semuanya akan berjalan dengan baik. Dari kami terima kasih, dari salam ruangan HD Pirngadi Medan. Selamat.